Coba ulang ke dua itu. Satu. Ya, 2 dan 1, bro. Sini 2 dan 1 ya. Ayo minta kita cara. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang dan melakukan pembangunan daerah secara lebih terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Pertanyaan, bagaimana cara Anda mengaplikasikan pendekatan DIS dalam perencanaan pembangunan pariwisata Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Masih ada waktu? Silahkan. Cukup. Baik, kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu diberikan 5 menit dimulai saat Anda menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Rupanya moderator ini tidak konsisten. Tadi disampaikan bahwa kalau ada singkatan itu mesti dijelaskan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak, sudah diingatkan. Jadi baik, karena 02 ini adalah petahana, saya rasa istilah DIS ini karena dari Bappenas kita sini aja. Baik, kalau memang belum tahu, DIS itu adalah tematik, holistik, integratif, spasial, dan sustainable. Baik. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Ya. Apa orientasi dari yang namanya pembangunan? Itu adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Maka yang harus ditempatkan, yang pertama adalah bagaimana menempatkan prioritas untuk mencapai tujuan maju dan rakyatnya sejahtera. Terus yang kedua, bedah namanya soal apa masalah ya. Karena jangan sampai kegiatan itu menjadi mubasir ya, tanpa mengenal apa income, outcome, dan benefit dari sebuah kegiatan. Setelah dilakukan namanya pemetaan masalah ya, lalu bagaimana dampaknya, baru disitulah kita akan mengalokasikan yang namanya anggaran. Terus yang ketiga ya, dalam menempatkan perencanaan harus memperhatikan yang namanya bagaimana keberpihakan kita terhadap yang namanya masyarakat kecil. Terus yang kedua, disabilitas. Terus yang ketiga adalah perempuan. Maka dokter, saya tambahkan, Bapak sekalian, agar apa yang telah kita lakukan nanti dapat bermanfaat dan terrealisasi, maka siklus perencanaan yang kita buat tentu pertama harus sesuai dengan jadwal atau schedule yang telah dibuat oleh kementerian mengacu kepada peraturan yang berlaku. Schedule ini harus kita tepati. Kapan kita mulai membuat perencanaan, kapan lalu kita mengusulkannya, kapan waktunya untuk kita usulkan ke provinsi sampai pusat, kapan saatnya kita harus membahas itu dengan lembaga DPRD. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, tentu kita berharap apa yang telah kita rumuskan ini, tentu harapannya bahwa dia akan tercapai. Tentu perlu kita juga membangun hubungan, korelasi, jaringan yang baik dengan pemerintah pusat. Sebaik apapun yang kita rencanakan, kita buat. Tapi kalau kita tentu tidak punya hubungan yang baik dengan pemerintah pusat,
Maka saya yakin beberapa hal yang telah kita rumuskan dengan baik tentu tidak akan bisa terlaksana di daerah kita. Baik, masih ada waktu. Silakan. Jika ingin ditambahkan. Baik, saya tambahkan sedikit bahwa bagaimana ini supaya ada keberlanjutan. Orientasi dari semua pembangunan itu harus berbasis ramah lingkungan. Ya. Dengan pembangunan yang berorientasi, ya, atau rohnya itu ramah lingkungan, dia pasti akan berkelanjutan. Di samping itu harus memperhatikan yang namanya kearifan lokal. Terima kasih. Baik. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Jawabannya kini pasangan calon nomor urut 1. Anda memiliki waktu 3 menit untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi atas jawaban yang diberikan. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya di sini sudah diproklamirkan oleh pasangan 02 saat debat tahun 2020. Bagaimana waktu itu Kakak Edi menyampaikan pembangunan berdasarkan zona-zona. Waktu debat waktu itu Ibu Mia juga menjadi salah satunya. Jadi saya dari tadi mencari-cari jawabannya. Ini terbukti bahwa jawaban dari pihak 02 itu tidak menjawab apa yang kami tanya. Dan akhirnya barang tentu ya ketimpangan pemerataan pembangunan itu terjadi karena di sini adalah roadmap, ya, peta jalan bagi pemerintah dari Bappenas turun ke pemerintah daerah supaya tidak ada lagi ketimpangan pembangunan yang ada di setiap kabupaten atau kota yang ada di masing-masing daerah. Mungkin Pak Wakil bisa tambah. Cukup. Jadi itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Kita lanjutkan. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih adik Mario dan adik Richard yang kami kasihi. Pada visi dan misi itu disebut mabar menyala. Ini tentu luar biasa. Tentu salah satu harapannya bahwa bagaimana mabar menyala ini, kita tentu berharap semua desa di Kabupaten Manggarai Barat ini haruslah telah dialiri aliran listrik. Pertanyaan singkat saja. Tahukah adik berdua ada berapa desa di Manggarai Barat yang belum dialiri listrik? Terima kasih. Baik, masih ada waktu 1 menit Pak. Ingin dilanjutkan cukup? Baik, silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu yang diberikan 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Di Lembur Selatan ada 3 desa, di Welak ada 2 desa, di Lembor semua sudah teraliri, di Dapil 2 itu di Macang Pacar itu hampir 4 desa, kemudian di Pacar itu di Pacar itu ada 3 desa, kemudian Kuus Barat itu sudah teraliri, Kuus juga sudah teraliri, Doso itu mungkin ada 1 desa yang belum teraliri, Komodo apalagi Cumbi yang paling dekat dengan Kek belum teraliri. Kemudian mana lagi? Boleng itu ada 1 atau 2 desa yang belum teraliri. Sanonggoang itu ada 1 desa yang belum teraliri. Ya toh, Beliling di Wejare belum ada teraliri listrik. Sekian dan terima kasih banyak. Masih ada cukup banyak waktu? Ya, baik. Saya mungkin menambahkan bahwa visi mabar menyala ini
merupakan kepanjangan dari mensejahterakan, nyata dalam bekerja, aktif dalam merespon, dan pelayanan handal. Ya, Harap tenang. saya pikir itu saja yang saya perlu tambahkan. Terima kasih. 3 menit lagi. Cukup. Baik, ini pasangan calon nomor urut 2, Anda memiliki waktu 3 menit untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi atas jawaban yang diberikan. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Berdasarkan data yang diperoleh dari PLN Listrik Flores Barat, daftar desa yang belum listrik per 15 Oktober 2024 itu ada 11 desa. Macang Pacar ada 6 desa, Boleng 2 desa, Welak 1 desa, Tembor Selatan 1 desa, Pacar 1 desa. Jadi Harap tenang. Bapak Ibu harap tenang, waktu berjalan terus. Harap tenang, 2 menit lagi. perencanaan itu akan baik kalau mengacu kepada data yang valid. Rencana yang tidak dukung dengan data yang valid, maka kita tidak bisa menghasilkan hasil yang kita harap. Maka data itu menjadi hal yang penting kalau kita mau merencanakan sesuatu. Terima kasih. Baik. Ada waktu 1-2 menit lagi, Bapak ingin melanjutkan? Baik, silakan. Baik, terima kasih. Salah satu program unggulan masih ada hubungannya dengan tadi soal terang ini adalah PLN gratis, sudah gratis baru bersubsidi. Kira-kira apa maksud dari paslon nomor urut 1 terkait dengan PLN gratis lalu bersubsidi? Untuk paslon nomor urut 1 ketahui bahwa negara telah memberikan yang namanya subsidi kepada masyarakat miskin, yaitu dengan soal kapasitas KWH listrik yang akan dipasang. Kalau rumah tangganya miskin itu KWH-nya 450. Lalu agak sejahtera dia 900. Di atas sejahtera baru yang namanya 1.300 dan seterusnya. Bagaimana korelasinya paslon nomor urut 1 sehubungan dengan listrik gratis dan bersubsidi di tengah negara sudah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin? Terima kasih. Baik, tidak untuk ditanggapi karena mekanismenya adalah tanya paslon, jawab paslon, dan tanggapan balik paslon. Baik. Tidak, ini soal Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Begini. Sekalian. Mohon maaf, mekanisme pada segmen ini. Bukan, ini data sesat. Data ini sesat. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak-bapak, waktu sudah selesai. Kita akan kembali sesaat lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih, baik. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Silakan kembali lagi dulu. Kita beri 5 menit dari sekarang.
antara desa dengan kota ini sudah berhasil diminimalisir. Terus yang kedua, angka makro terkait dengan soal PDRB per kapita kita itu juga meningkat dari 13,5 menjadi 15,7. Apa artinya? Di tengah kemajuan digitalisasi, kemajuan sektor pariwisata akan memberi dampak yang sangat positif terhadap masyarakat kita yang dibaca sebagai petani, di mana akomodasi untuk para pengusaha industri pariwisata, mereka bisa mengambil barang-barang hasil pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat Manggarai Barat. Mas Sun, ada 2 menit, silakan. Salah satu hal yang dilakukan dalam penerapan digitalisasi agar digitalisasi ini juga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu dan jauh dari jangkauan pelayanan, adalah penggunaan aplikasi telemedicine yang sudah dilaksanakan di beberapa puskesmas. Contohnya misalnya puskesmas Lenakeng dan puskesmas Labuan Bajo. Telemedicine ini memudahkan ketika ada pasien yang sakit, lalu perawat atau dokter mengalami kesulitan untuk melakukan diagnosa, maka melalui digitalisasi melalui kegiatan ini dia langsung bisa berkonsultasi, tidak hanya dengan dokter yang ada di rumah sakit, tapi juga dokter yang ada di rumah sakit rujukan. Ini adalah salah satu bentuk penerapan digitalisasi yang bisa bermanfaat untuk kepentingan pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terima kasih. Masih tersisa 1 menit, masih ingin dimanfaatkan, silakan. Baik, tadi di awal di sesi sebelumnya kami menyampaikan bahwa kita menyiapkan yang namanya talenta digital yang jumlahnya itu ada 5.000-an orang yang dilatih untuk dia melek dengan dunia digitalisasi, sehingga perkembangan transformasi digitalisasi tidak memarginalkan kita, karena kita harus menyiapkan namanya sumber daya manusia yang bisa menyelesaikan diri dengan perkembangan termasuk kemajuan teknologi yang bakal itu datang di tempat kita. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Dari tanggapan pasangan calon nomor urut 2, kami belum menemukan konteks hubungannya dengan pariwisata terintegrasi yang melibatkan empat pilar kepariwisataan sustainability tourism, dalam hal ini ekonomi berkelanjutannya dalam konteks hubungannya dengan penggunaan atau pemanfaatan artificial intelligence, lalu kemudian yang berikut keberlanjutan budaya atau sustainable culture, dan yang berikut adalah environment sustainability terkait dengan lingkungan hidup. Terima kasih. Waktu masih tersisa 2 menit lagi. Cukup. Ya, tidak bisa ditanggapi kembali karena sesi ini hanya terdiri dari 3 sesi, yaitu pertanyaan paslon, jawaban paslon, dan tanggapan balik. Apakah masih ingin tanggapan lagi? Cukup. Baik, cukup. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua paslon, karena kita masih akan melanjutkan segmen 5 ini. Kali ini pertanyaan dari paslon 2. Untuk memberikan pertanyaan, waktu Anda 2 menit. Dimulai dari saat Anda bertanya. Baik, terima kasih. Bagaimana strategi paslon nomor urut 1 terkait dengan soal krisis iklim? Karena ini juga bagian dari bagaimana pembangunan termasuk pariwisata itu bisa berkelanjutan. Terima kasih. Masih tersisa waktu banyak. Baik, cukup. Silakan. Paslon nomor urut 1 memiliki waktu 5 menit untuk menjawab. Dimulai dari saat Anda menjawab.
Ya, baik. Terkait dengan bagaimana strategi krisis iklim dalam konteks kepariwisataan, tentu kami akan membentuk kelembagaan yang dalam konteks hal ini adalah terkait dengan penguatan terhadap urusan lingkungan hidup. Kemudian yang berikut, penguatan terhadap kelembagaan yang namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui pendistribusian program, kegiatan dan subkegiatan. Lalu yang berikut, tata laksana kelembagaan, penguatan personalia, mendesain sistem atau penguatan sistem, dan yang terakhir adalah penguatan penganggaran atau budgeting pada lembaga-lembaga yang sudah dibuat. Saya pikir itu. Terima kasih. Masih cukup banyak waktu. Cukup. Cukup. Baik, silakan ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih. Paslon 1 ini masih suka dengan yang namanya retorika. Harap tenang. Krisis iklim itu hal yang tidak bisa dihindari. Yang ditanyakan itu strategi. Bagaimana ya upaya yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 sehingga krisis iklim yang sudah di depan mata ini ya tidak melanda, tidak berdampak terhadap masyarakat kita. Edi dan BEN telah melakukan sejumlah strategi dalam kaitan dengan bagaimana mengatasi atau meminimalisir yang namanya krisis iklim. Lagi-lagi itu tidak semata-mata ketersediaan anggaran. Bagaimana membangun kolaborasi antara pemerintah dengan Keuskupan Ruteng dengan sebuah gerakan yaitu menanam bambu di kepala anak. Bagaimana anak-anak dibiasakan dari kecil dia harus menanam, merawat dan menjaga. Itu artinya prinsip keberlanjutan mencintai alam ya dengan strategi yang konkret sehubungan dengan mengatasi yang namanya krisis iklim. Terus yang kedua ya dengan gemar menanam kayu, bambu ya. Itu artinya daerah kita itu akan menjadi daerah penghasil oksigen. Ya. Terus yang ketiga, bagaimana bambu-bambu yang selama ini ditanam dan di 4 tahun terakhir, mama-mama bambu yang dengan hati menanam bambu sekarang membawa buah yang sangat luar biasa. Kita punya rumah produksi bambu dan puji Tuhan pasaran bambu itu sudah masuk di pasaran nasional sehingga ada peningkatan ekonomi ya. Tidak semata-mata mengatasi yang namanya krisis iklim, tapi lebih dari itu, dari perbuatan nyata meningkatkan ekonomi rakyat di kabupaten ini ya. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita gemar menanam bambu, menanam pohon sebagai langkah konkret untuk mengatasi krisis iklim yang akan terjadi. Waktu habis, walaupun sangat ingin ditanggapi tapi segmen kita berakhir sampai di sini. Setelah ini kita punya segmen ke-6 untuk closing statement. Bapak-bapak bisa menggunakan 5 menit waktu terakhir nanti untuk merangkum semua yang sudah kita jalani dalam debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat. Kami beri waktu 5 menit lagi. Kita akan kembali sesaat lagi.
silakan, waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Barat dimanapun berada yang menyaksikan debat kandidat Pilkada Kabupaten Manggarai Barat. Saya dan Pak Rikard pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa Pilkada tanggal 27 November tahun 2024 adalah sarana kita untuk memilih pemimpin, bukan penguasa. Kenapa kita harus pilih pemimpin? Karena pemimpin itu kecenderungan untuk mendengar, mau belajar, dan karakter kami sebagai anak muda itu tentunya mau mendengar, mau belajar, apalagi Kabupaten Manggarai Barat saat ini juga umurnya masih sangat muda. Untuk itu kami mohon pada seluruh masyarakat Manggarai Barat tidak boleh ada yang tidak ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Sekian dan terima kasih banyak. Pak Wakil tambahkan. Ya, menambahkan saya mau menyampaikan bahwa setiap zaman ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada zamannya. Pada hari ini saya harus berterima kasih secara pribadi kepada orang tua saya, kepada senior saya, Bapak Edi, Om Edi, dan Bapak Wakil. Saya merupakan salah satu produk yang dihasilkan sebagai sebuah legasi. Legasi kepemimpinan yang mudah-mudahan di 2024 ini mendapat restu dari Tuhan, leluhur, dan tentu alam Manggarai Barat dan seluruh masyarakat Manggarai Barat. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Waktu masih tersisa 2 menit 40 detik, cukup? Baik, cukup. Kita akan lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 2. Boleh berbagi waktu antara cabut dan cawabuk untuk menyampaikan closing statement. Waktu diberikan 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. 3 tahun 7 bulan, waktu yang sangat singkat. Namun Edi Beng telah meletakkan dasar yang kuat untuk bisa melompat lebih jauh. Mohon maaf untuk segenap masyarakat di Golobelu, Sukandieng, Pogo, Lembur Kotok, Nao Bentang Kolang, lewat Bontong Batu Baru, Hitaraba, Pau Munta, Loha Tanggar, Momol Waning Sumar, Lando Terang, Kenari Barloka, Dangkapat, Waimasa Mejer, Bambor Berang, Pusut Webako, Samigoro Orong, Daleng Pelaheak, Lonto Sadang, Loha Tanggar, baru di zaman Edi Beng, Jalan Raya di Hotmix. Mohon maaf segenap masyarakat untuk Simpang Sepa, Ndoso Rebas, Waning Metang, Tentang Sirimese, Wailaka Todo Tengar Weri, Compang Ngoang, Batung Gilat, Bambor Rengkas Baijare, dan Ngaet Kaung Baijare, Berang Paku. Di zaman Edi dan Beng, jalan itu mulai diperbaiki. Baru di zaman Edi dan Beng, perbaikan jalan itu dilakukan. Mohon maaf untuk segenap masyarakat di Pulau Komodo dan wilayah perairan di sekitar Labuan Bajo. Baru di zaman Edi dan Beng, Puskesmas Komodo termasuk Puskesmas keliling laut itu baru disediakan. Mohon maaf untuk segenap masyarakat di Golomori, baru di zaman Edi dan Beng Puskesmas dibangun. Mohon maaf untuk mama-mama yang ada di Lubuhosu, di Ngancar, di Laing, di Berang, dan kampung-kampung lainnya, karena baru di zaman Edi dan Beng air minum bersih itu baru dibangun.
Mohon maaf untuk segenap masyarakat di Loha, Ngalor Kalo, Puncak Lias, dan Bukit Porong di zaman Edi dan Beng telah dilakukan yang namanya Fasma Dewi. Ke depan desa-desa lain akan kita kembangkan serupa, karena roh pembangunan pariwisata kita adalah regeneratif tourism. Untuk desa-desa yang belum dialiri listrik, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN dan kementerian. Tahun 2025-2026 akan dituntaskan, karena masalah pokoknya terkait masuk dalam zona kawasan hutan itu sudah diurus dan diselesaikan oleh Edi dan Beng. Untuk AHKE Gaku yang berprofesi sebagai petani, kelangkaan pupuk akan diminimalisir, karena yang akan berperan sebagai pengecer ke depan adalah BUMDes. Untuk anak-anakku generasi milenial dan Gen Z, pekerja kreatif, mohon maaf, baru di zaman Edi dan Beng telah dibangun rumah UMKM BLK dan Kreatif Hub di Plut. Ke depan kalianlah pemiliknya. Terima kasih untuk seluruh teman-teman pelaku dan pegiat pariwisata yang sudah membranding pariwisata kita masuk dalam kancah dunia. Terima kasih untuk mama-mama bambu yang kalian tanam dengan hati saat ini telah masuk di pasar nasional. Terima kasih untuk anak-anakku yang berkebutuhan khusus, Lia, Emi, dan kawan-kawan sudah menginisiasi anak-anak muda lainnya untuk tetap berkarya di tengah keterbatasan kalian. Terima kasih untuk masyarakat nelayan. Saat ini kita sudah punya sentra industri kecil menengah, khususnya untuk hasil laut. Mengakhiri, izinkanlah saya untuk membacakan puisi. Jalan mulus, ekonomi berputar, pasar ramai, UMKM bersinar. Untuk anak muda kreatif, pariwisata semakin mantap. Lanjutkan, yuk, gas bareng. Kita beri tepuk tangan untuk kedua pasangan nomor urut 2. Di debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat, silakan saling memberikan salam. Berakhirnya sesi closing statement dari kedua paslon, maka kita telah sampai pada penghujung debat pertama malam ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada kedua pasangan calon atas partisipasinya dan penyampaian gagasan mereka. Semoga apa yang telah disampaikan malam hari ini bisa membantu masyarakat Manggarai Barat untuk menentukan pilihan yang terbaik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin pemirsa yang telah menyaksikan jalannya debat ini, baik hadirin yang langsung di tempat ini ataupun juga menyaksikan melalui YouTube KPU Manggarai Barat dan juga melalui RRI Labuan Bajo. Jangan lupa gunakan hak suara Anda pada tanggal 27 November 2024. Satu suara 5 menit untuk 5 tahun masa depan Kabupaten Manggarai Barat. Saya Desi Natalia, mohon maaf jika ada salah kata, jika ada salah kata saat berlangsung debat. Sampai jumpa pada debat berikutnya. Selamat malam dan